Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Suntu Kota Bima, Ibu Kaltum SPD. Yang terhormat Ketua Kombel SDN 2 Suntu Kota Bima Manur Suntu, Ibu Tati. Yang terhormat teman-teman guru SDN 2 Suntu Kota Bima, kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah kami sampaikan undangan untuk hadir di acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif program guru penggerak angkatan 11 SDN 2 Suntu Kota Bima. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat, memberikan kita sehat untuk hadir di tempat ini. Kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, sebelum kita ke acara-acara yang akan kami pada hari ini, sebelumnya kami akan menampilkan agenda yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan sebagaimana yang telah berlangsung. Yang kedua, ada ice breaking, pemaparan materi oleh keempat CGP, yakni Bapak Ahmad Ali Al-Husaini, Pak Hikmah, Ibu Firly Pradita, dan saya sendiri Zevi Riasa. Kemudian ada sesi diskusi dan terakhir penutup. Sebelum kita ke acara agenda hari ini, saya persilahkan kepada Ibu Kaltum, Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk acara hari ini. Kepada Ibu kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SDN 2 Suntu Kota Bima, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berada dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua tetap istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat beliau, dan semoga kita semua, terutama yang berada dalam ruangan ini, kelak mendapat syafaat dari beliau pada yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada pagi menjelang siang ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan beberapa harapan saya yang berkaitan dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, terutama untuk Ibu Bapak Guru yang menjadi CGP. Yang pertama, semoga kegiatan ini akan mendapatkan atau menghasilkan serta meningkatkan
SDM kita di SDN Dosuntu, terutama untuk siswa-siswa kita. Di samping untuk Bapak Ibu guru semua ya, yang berada di SDN Dosuntu ini, terutama untuk kemajuannya untuk SDN Dosuntu Kota Bima. Yang kedua, harapan saya bagi adik-adik yang Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan CGP ini untuk selalu mengimbaskan pada teman-temannya ya, sesuai atau sama dengan hal ini yang dilakukan pada pagi hari ini. Jadi untuk terus menerus ya, nanti setelah lolos ya akan terus mengimbaskan pada teman-temannya yang belum ya diundang menjadi CGP seperti Bapak Ibu guru ya. Kemudian yang ketiga, harapan saya semoga ilmu yang didapatkan ini, biasanya ya CGP itu mendapatkan wawasan yang luar biasa gitu, cukup banyak ya wawasan yang didapatkan pada setiap CGP yang dihasilkan oleh pemerintah ya. Untuk itu semoga adik-adik nanti atau ibu bapak guru yang menjadi CGP akan selalu mengikuti ilmu pati, yaitu semakin berisi semakin merunduk. Jadi terus bermawas diri gitu ya, jangan merasa sombong kalau sudah berilmu, tetapi yang utama adalah membagikan kepada teman-temannya, terutama teman-teman yang berada di lingkungan kita SDN Dosuntu, sehingga ilmu yang dapat itu dapat bermanfaat ya. Selanjutnya saya sampaikan rasa syukur saya, mungkin rasa syukur semua warga SDN Dosuntu karena memiliki CGP yang begitu banyak ya. CGP ini saya hitung sudah 10 ya, dari pertama tercetusnya sekolah Merdeka Belajar ya, saya datang itu ada 4 kalau nggak salah, 4 guru, kemudian berlanjut seterusnya dan seterusnya sampai sekarang kita menghasilkan 10. Sudah lulus, yang sudah lulus berapanya? Ini yang 4 orang ya. Jadi dari Ibu Fauzia, Ibu Vera, kemudian Pak Sikin, kemudian Ibu Murni, satu sudah yang diangkat jadi kepala sekolah sekarang di SDN Usul. Kemudian Pak Ali, bukan Pak Ibu Aisyah ya. Kemudian sekarang Pak Ali, 4 orang ya. Jadi sudah banyak. Yang terbanyak di Kota Bima, SD di Kota Bima, itu perlu kita bersyukur luar biasa. SDN Dosuntu mudah-mudahan nanti juga menjadi inovasi bagi guru-guru yang lainnya ya, sehingga kita yang belum berhasil bisa menarik ya, merasa ingin juga seperti mereka begitu. Itu yang saya harapkan. Nanti setelah 4 orang ini diharapkan banyak lagi guru-guru yang lain yang mengikuti. Jangan dulu berpikir tidak lulus, tetapi kita harus berusaha. Itu kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh pasti akan ada hasilnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk kepala sekolah. Selanjutnya, insya Allah harapan yang disampaikan tadi insya Allah akan kami membantu ke depannya diimbaskan untuk teman-teman yang lain. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Kombel Manur Dosuntu sekaligus membuka acara diseminasi hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, rahmat, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat kembali melaksanakan kegiatan Kombel kita, kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perlu saya jelaskan dulu sedikit bahwa kata diseminasi ini dilihat dari kosakata bahasanya berarti memindahkan ide-ide baru, inovatif atau karya-karya positif kepada sekelompok, yang mana kelompok yang menjadi sasarannya sekarang adalah kelompok guru Manurus Untuk. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama 4 calon guru penggerak angkatan 11 SDN 2 Suntu Kota Bima dengan Kombel Manurus Untuk SDN 2 Suntu Kota Bima. Besar harapan saya agar kiranya kegiatan ini bisa diikuti secara semangat, secara serius, agar kita mendapatkan hasil dan manfaat yang positif. Selain itu juga kegiatan ini kiranya bisa diimbaskan kepada peserta didik kita maupun kepada rekan-rekan guru hebat kita di SDN 2 Suntu Kota Bima yang nantinya bisa merubah arah pendidikan di SDN 2 Suntu Kota Bima ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya buka kegiatan diseminasi aksi nyata pada modul 1.4 ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan dari saya sebagai Ketua Kombel Manurus Untuk SDN 2 Suntu Kota Bima. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda selanjutnya, baik, di sini kami berempat, kami tekankan kami bukan orang yang sangat pintar untuk berdiri di sini, kami bukan orang yang sangat hebat untuk berdiri di sini di antara teman-teman semua. Kami dalam proses belajar. Kita semua dalam proses. Kita semua orang hebat, kita semua orang pintar dan cerdas. Hanya saja waktunya yang berbeda. Iya, begitu. Untuk selanjutnya, kita di sini untuk belajar dan bahagia. Kita menciptakan lingkungan yang positif seperti yang kami bawakan pada hari ini. Bagaimana membangun budaya positif di sekolah. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya di antara kami ini, kami akan membawakan materi yang mana apa itu budaya positif, teman-teman, nanti akan dipaparkan. Kemudian apa saja yang ada di dalam budaya positif itu? Di situ ada 6 poin konsep budaya positif. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, ada teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke, sebelum kita memasuki pemaparan yang mungkin agak panjang nanti ini, yuk ice breaking yuk. Ayo, dipandu oleh Pak Ali. Sampai aku sih yang sedang
slide-nya. Materi pertama ini akan disampaikan oleh rekan kita Ahmad Ali Al-Husaini yang akan memaparkan terlebih dahulu apa sih arti budaya positif itu, kenapa pentingnya diterapkan di sekolah, dan kemudian langsung dalam konsep disiplin positif. Silakan, waktu dan tempat disilakan. Izin berdiri lagi ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, di sini kami calon guru penggerak ingin menyampaikan informasi lebih dahulu yang mungkin sebagian dari Bapak Ibu telah menerima informasi ini. Jadi mari kita saling belajar, mari kita saling menguatkan pemahaman satu sama lain. Jadi tidak ada ingin untuk menggurui kepada Bapak Ibu semua, tapi di sini kita saling berkolaborasi, saling menguatkan sebuah pemahaman yang baru yang akan kita pelajari nanti. Materi pertama yaitu budaya positif. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi-materi nanti, mari kita sama-sama membaca, sama-sama memahami apa itu budaya positif. Budaya positif adalah lingkungan positif yang terjadi di warga sekolah melalui saling mendukung, saling belajar, saling kolaborasi sehingga tercipta nilai-nilai dan kebiasaan yang akan menjadi karakter peserta didik kita. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini adalah disiplin positif, yaitu teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama disiplin, yang kedua teori motivasi, yang ketiga 5 posisi kontrol, dan yang terakhir 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, semua Bapak Ibu, tadi saya sudah memberikan kertas yang ada di hadapan Bapak Ibu semua. Kertas itu ada yang sebagian menerima dan ada sebagian yang tidak menerima. Yang menerima kertas tersebut silakan dikepal kertasnya menjadi bola. Menjadi bola. Kemudian genggam sekuat tenaga dan bayangkan kertas itu adalah barang yang paling berharga dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Bagian yang tidak menerima kertas dari kami, silakan merayu temannya untuk mendapatkan kertas di tangan temannya tersebut. Bagaimana caranya? Mau dipaksa, mau diapa, terserah bagaimana caranya. Silakan merayu sekuat tenaga, sekuat energi. Ayo, ada yang mudah, boleh pakai teori apa aja, motivasi apa aja, silakan. Ayo, bagaimana caranya? Udah diterima, tidak ada yang menerima. Oke, kembali lagi ke sini, Dari analogi tadi, sebuah kertas itu mengatakan kita menjadikan murid, yaitu bahwa guru mengontrol murid. Kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Kita genggam sebuah tenaga murid kita agar terhindar dari nilai-nilai yang negatif. Kita genggam, kita pelihara dengan baik. Yang kedua, kritikan dan membuat rasa bersalah, menguatkan karakter si murid. Karena apa? Karena kita telah menanamkan nilai-nilai positif pada murid kita, sehingga kritikan ataupun lain sebagainya, suara-suara dari luar itu akan menguatkan karakter murid kita. Yang ketiga, pembuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekarang kita akan membahas perbedaan antara teori stimulus respon dengan teori kontrol pilihan. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar teori stimulus respon, tapi sebagian dari kita masih asing dengan teori kontrol pilihan. Apa perbedaannya? Yang pertama, stimulus respon mengatakan bahwa semua pemikiran harus sama. Kita semua di sini harus sama menurut
stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol pilihan, bahwa semua dari setiap kita itu memiliki perbedaan dalam berpikir, sehingga apa? Sehingga kita harus menerima perbedaan pemikiran tersebut. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, perilaku buruk menurut stimulus respon dilihat sebagai sebuah kesalahan. Kalau orang itu buruk, maka dicap sebagai salah sampai kapanpun. Namun bagi teori kontrol atau pilihan, sebuah tindakan, sebuah perilaku memiliki tujuan, entah dia melakukan negatif atau positif, semuanya memiliki tujuan. Sehingga kita harus gali apa tujuan orang melakukan hal tersebut. Yang ketiga dan yang keempat, menurut teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol diri kita dan kita bisa mengontrol orang lain. Tetapi menurut teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita sendiri yang mengontrol diri kita. Kemudian selanjutnya, kegagalan merupakan pemaksaan bagi stimulus respon. Kalau udah gagal, kita paksa. Bagaimana caranya agar anak didik kita itu bisa sukses? Namun kalau menurut teori kontrol, ada kolaborasi, konsensus terhadap pilihan-pilihan baru. Bagaimana dari kolaborasi itu kita menciptakan sebuah pemikiran untuk menyelesaikan kegagalan yang diterima oleh siswa kita. Dan yang terakhir, stimulus respon berpikir menang kalah, sehingga ketika ada yang kalah menjadi kecewa. Namun ketika di teori kontrol, menang sama menang karena kolaborasi, tidak ada yang akan kecewa. Jadilah itulah beberapa perbedaan antara teori stimulus dan teori kontrol. Selanjutnya, disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplina yang bermakna belajar, yang diawali oleh bapak filosof Socrates terhadap muridnya Plato. Namun definisi ini sedikit demi sedikit mulai berubah, khususnya di negara kita, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sehingga apa? Kedisiplinan ini sering terjadi membuat ketidaknyamanan. Contohnya ketika kita memakai helm. Ada berapa banyak orang yang tidak nyaman ketika menggunakan helm? Karena apa? Karena ada untuk mendapatkan kepatuhan. Oke, lanjut. Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas agama, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Contohnya tadi, misalnya memakai helm. Itu mau agamanya apa, rasnya mana, etnisnya dari mana, semuanya tetap sama, harap memakai helm ketika berkendara. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan seperti yang disampaikan tadi. Lanjut lagi. Nilai-nilai kebajikan diyakini memiliki motivasi intrinsik, motivasi di dalam diri kita. Ketika kita meyakini nilai kebajikan, contohnya adalah ketika kita nilai keyakinan kita terhadap agama kita, mengaji, sholat, maka akan memberikan dorongan, memberikan motivasi kita untuk melaksanakan hal tersebut. Karena kita meyakini nilai kebajikan yang ada di dalam melaksanakan sholat ataupun mengaji. Nilai kebajikan yang akan dicapai oleh setiap anak Indonesia tertera di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Mungkin itu materi dari saya. Oke, terima kasih untuk pemaparannya dari Pak Ali. Selanjutnya nanti akan kami ada feedback untuk teman-teman apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Selanjutnya untuk teori kedua, konsep eksplorasi konsep oleh Pak Hikmah SPD, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, mungkin saya langsung jelaskan tentang eksplorasi konsep pembelajaran 2.2 tentang teori motivasi, hukum, dan penghargaan dan serta restitusi.
kita selama ini berpikir bahwa seseorang melakukan sesuatu itu, ya, dia melakukannya hanya dengan tergerak oleh motivasi. Nah, motivasi ini yang harus kita pahami. Bagaimana motivasi ini berpengaruh terhadap perilaku manusia. Contohnya pada motivasi eksternal. Bagaimana dia ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi yang timbul pada diri seorang anak. Nah, misalnya kita sering memberikan hukuman, pada saat kita kasih tugas pada anak, dia akan mengerjakan secara sedikit terpaksa karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contoh-contoh dari motivasi eksternal ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, dia bekerja hanya untuk mendapatkan itu. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan A, B, dan C? Ya, ini adalah perilaku. Bagaimana kita menimbulkan perilaku atau motivasi internal, ini yang paling penting. Kita bangun motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Ya, untuk menghargai diri sendiri. Ini harus kita tanamkan bahwa saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ini dikembalikan kepada motivasi internalnya. Kalau ini kita hadirkan, maka perilaku manusia itu akan bisa punya motivasi yang besar pada dirinya. Terus yang selanjutnya, dari perilaku ini, ya, nanti akan kita temukan manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ya, dari kalimat Ki Hajar Dewantara ini, ya, betul-betul mengharapkan bahwa motivasi itu berasal daripada motivasi intrinsik, motivasi yang berada pada manusia itu sendiri. Jangan sampai motivasi itu dipengaruhi oleh motivasi dari luar yang terkadang akan membuat ketidaknyamanan pada peserta didik kita. Ini kalau kita bawa ke dalam posisi kelas, anak-anak kalau punya motivasi dari luar, kadang mereka tidak nyaman. Ya. Yang selanjutnya, dihukum oleh penghargaan, bahwa seorang anak apabila kita memberikan penghargaan itu sama dengan hukuman, karena dia akan bekerja seperti yang teori motivasi perilaku tadi, bahwa dia akan melakukan sesuatu berdasarkan keinginan ataupun motivasi dari luar. Ya, contohnya efek daripada perilaku itu akan berdampak jangka panjang. Ya, penghargaan itu sama dengan penghukuman. Bagaimana kita berikan apresiasi pada anak? Ya, jangan kita berikan penghargaan sehingga dia akan motivasinya berasal dari luar. Yang harus kita bangun itu adalah bagaimana kita ciptakan motivasi dari internalnya. Ya, bahkan penghargaan juga ini mengurangi ketepatan. Ya, jadi kadang tidak tepat kalau kita memberikan penghargaan pada anak, baik berupa nilai tinggi dan sebagainya. Dia punya motivasi seperti itu, ya, yang harus kita rubah sekarang. Ya, penghargaan dihukum oleh penghargaan. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang penghargaan itu, itu akan berdampak pada jangka panjang. Ya, ada beberapa yang dapat kita lihat bagaimana kita merubah program-program kebajikan, bentuk program kebajikan ini, atau kita berikan apresiasi pada anak-anak dengan memberikan apresiasi atau pengakuan. Ya, perlu diingat ada beberapa hal yang perlu kita jadikan catatan khusus. Bagaimana kita beri dukungan secara khusus pada anak, dan kita beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, ya, secara bergantian apabila dia melakukan sebuah kebajikan. Terus selanjutnya berikan pengakuan secara konsisten, dan ini terus menerus harus kita lakukan pada anak. Ya, nanti kita akan bisa memberikan fokus pada proses. Ya. Dari tahapan tadi, ya, ini beberapa contoh bagaimana kita bisa memberikan apresiasi kebajikan ataupun pengakuan. Bagaimana kita membuka 3 tahap. Ini kalimat yang akan kita lakukan pada anak. Dengan 3 tahap ini, yaitu mulai dari pembukaan dan nilai kebajikan dan situasi apa yang ada pada situasi pada saat itu. Misalnya pada saat menolong temannya di kelas, maka kalimat yang kita bisa berikan apresiasi pada anak bisa kita mulakan dengan kalimat pembuka, yaitu kemarin saya perhatikan. Baru kita masukkan nilai kebajikan. Rasa empatimu besar sekali. Baru
kita tunjukkan situasinya pada anak. Jadi kalimatnya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini apresiasi yang kita timbulkan pada anak. Ya, kalau kita kasih penghargaan mungkin akan bentuk hukuman. Terus yang kedua, situasi pada saat membantu teman-temannya di tugas kelompok. Kita berikan kata pembuka, saya menghargai kepedulianmu. Ini nilai kebajikan, ada kepedulian. Dan pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, ini apresiasi. Ya, baru pembukaan untuk yang selanjutnya pada situasi memungut kertas yang berserakan di lantai atau sampah yang ada di lantai. Kalau kita melihat anak melakukan itu, berikan apresiasi Bapak. Yang pertama dengan kalimat pembuka, ucapkan terima kasih pada anak. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Rasa tanggung jawab ini yang bisa kita timbulkan bahwa nilai kebajikan. Ya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut sampah atau kertas-kertas berserakan di lantai. Ini apresiasi Bapak. Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan. Ya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, mungkin dari slide ini bisa Bapak Ibu sekalian membedakan mana hukuman dan mana apresiasi. Konsekuensi, mohon maaf. Hukuman atau konsekuensi bisa dipaparkan. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari nomor 1 sampai nomor 7 ini Bapak Ibu sekalian bisa menunjukkan tangannya untuk mana kalimat yang menunjukkan ini adalah hukuman dan ini adalah konsekuensi. Nomor 1, biar kita catat. Ya, nomor. Oke, 3 hukuman. 4 konsekuensi. 5 konsekuensi nomor 5 konsekuensi 6. Oke, Ibu Rini, nomor 6 berapa? Murid disuruh hukuman. Nomor 6. Hukuman. Nomor 7. Oke. Hukuman, oke, nomor 6 hukuman. Ya. Ibu Mira. Oh, Ibu Mira nomor 7. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke. Bungkus. Oke. Berdasarkan dari hukuman jawaban Bapak Ibu sekalian, bahwa nomor 1 itu pertama konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Kita cocokkan tampilan untuk yang sudah terjawab bahwa mencatat 100 kali itu adalah bentuk hukuman. Ya, lari mengelilingi lapangan, ya itu adalah hukuman. Murid diminta untuk push up, itu hukuman. Mengganti kertas, tugas yang telah dicoret, itu konsekuensi. Membersihkan tempat tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket kali karena terlambat, konsekuensi Bapak Ibu. Karena apa? Perbedaan daripada kalimat-kalimat ini, kalau kita memberikan hukuman mencatat 100 kali karena terlambat, tidak ada kaitannya antara mencatat dengan keterlambatan Bapak Ibu. Ya, begitu juga lari mengelilingi lapangan karena terlambat, tidak ada kaitannya terlambat dengan hadir di sekolah. Ya, murid diminta push up 15 kali, tidak ada kaitannya karena dia tidak menggunakan masker. Ya, itu adalah hukuman. Mengganti kertas tugas temannya, itu adalah konsekuensi karena dia sudah melakukan sesuatu yang merugikan temannya, harus diberikan konsekuensi, dia harus mengganti. Ya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, karena dia melakukan sesuatu maka dia harus mendapatkan konsekuensi dan membersihkannya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa? Hukuman.
Konsekuensi Bapak Ibu, karena ini adalah mata pelajaran PJOK. Ya, untuk guru PJOK itu terlindungi, walaupun kasih hukuman lari lapangan basket itu bukan hukuman tapi konsekuensi dia terlambat. Ya, sekaligus melatih fisik anak-anak. Itu ada kaitannya. Jadi keterkaitan itu yang harus dipikirkan. Jadi setelah kita memberikan hukuman dan konsekuensi itu. Ya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Kalau hukuman itu pasti menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ya. Kalau bentuk hukuman, anak membuat anak sakit, membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu yang pendek. Itu konsekuensi. Terus anak membenci kedisiplinan. Ya. Kalau untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu secara paksa, secara keterpaksaan. Kalau untuk konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan daripada apa yang sudah dilakukan. Yang bentuk selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau untuk konsekuensi itu adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus untuk hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau untuk konsekuensi, konsep diri yang baik. Ya, hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi, kehilangan hak, membuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara atau time out. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, ya ini adalah bentuk-bentuk daripada ya identitas gagal daripada hukuman dan identitas sukses daripada kedisiplinan, konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu sekalian. Ya, sesuatu yang menyakit, saya ambil satu contoh situasi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi dan restitusinya itu adalah pilihan. Ya, pilihan atau untuk melakukan perbaikan daripada situasi yang terjadi. Ya, tidak nyaman untuk murid atau anak. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Itu efeknya. Kalau untuk identitas suksesnya di disiplin, konsekuensinya itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Jadi dia cepat hilang. Dan restitusinya itu adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Dan apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa mengambil pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pernyataan Gosen tahun 2004. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk eksplorasi berikutnya yang disampaikan oleh Ibu Firly Pradita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hikmah. Itu tadi pemaparan bagaimana apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang sebaiknya dilakukan oleh guru. Dan materi eksplorasi konsep untuk keyakinan kelas disambung oleh Firly Pradita, silakan. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga berkaitan dengan keyakinan kelas. Boleh dilanjut? Oke. Di sini punya pertanyaan pemantik, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ada yang bisa? Oh ya, Bu Aisyah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau zaman dahulu itu kita menggunakan peraturan kelas, di mana peraturan itu ditentukan oleh guru, sehingga anak melakukannya karena
ingin mematuhi guru karena motivasi yang lahir itu adalah motivasi eksternal dari luar, takut dan seterusnya. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang lahirnya dari siswa bersama guru. Jadi guru mengikuti keyakinan kelas yang dilakukan bersama di dalam kelas. Jadi siswa sendiri yang akan mengungkapkan apa yang mereka harus lakukan di dalam kelas mereka itu dan berlaku untuk keseluruhan kepada siswa, sehingga untuk melaksanakannya siswa tidak akan merasa ditekan karena itu adalah hasil kesepakatan mereka sendiri. Jadi yang lahir adalah motivasi intrinsik. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, betul sekali. Hal itu akan perbedaan peraturan dan keyakinan kelas sudah dijelaskan seperti kata-katanya Bu Aisyah. Kalau peraturan biasanya bersifat mengikat, sedangkan keyakinan kelas sifatnya untuk menggali nilai-nilai kebajikan apa sih yang harus dimiliki dari peraturan tersebut. Misalnya kayak kita menggunakan helm, bukan peraturan dari polisi, tapi untuk keselamatan kita sendiri kita menggunakan helm. Seperti itu. Lanjut. Oke, kita berbicara tentang budaya positif. Bagaimana kita menciptakan budaya yang positif? Kita perlu lingkungan yang positif. Kita perlu keyakinan kelas, sehingga dalam aksi nyata ini kita mengajak, yuk sama-sama kita rubah peraturan kelas yang kemarin. Kita cari nilai-nilai kebajikannya, kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Kemudian kita bentuk lingkungan SDN 2 Suntu menjadi lingkungan yang positif, dan hal itu akan kita biasakan dan menjadi budaya positif di SDN 2 Suntu Kota Bima. Lanjut. Mungkin masih ada yang keliru antara peraturan dan kesepakatan kelas. Boleh Mada tanya sekali lagi, yang hijau itu apakah peraturan atau keyakinan kelas? Poster yang hijau, ada dua, ada poster yang hijau dan poster yang putih. Kalau yang putih, apakah itu keyakinan kelas atau peraturan kelas? Yang hijau peraturan. Oke, baik, berarti yang putih adalah keyakinan kelas. Peraturan atau keyakinan, Bu? Jangan ragu, Bu. Betul sekali yang dibilang sama Ibu Nani. Yang hijau bersifat mengikat, bersifat negatif, kalimatnya negatif. Keyakinan kelas sifatnya positif. Lanjut. Oke. Sekarang pasti bertanya-tanya, kalau ngomong masalah teori mah mudah-mudah aja. Nah, sekarang gimana caranya kita menimbulkan keyakinan itu di dalam diri siswa? Di sini ada tabel T dan tabel Y. Kita bisa mengidentifikasi, mengajak siswa. Ketika kita menggunakan tabel Y, hormat, bekerja, dan nggak kelihatan buat mana, bekerja dan diterima. Bisa kita analisis. Boleh slide selanjutnya, Pak? Oke, yang ini, yang tabel ini tabel Y, yang ini Y, yang ini tabel T-nya. Tabel T-nya akan kita seimbangkan antara tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi anak-anak bisa tahu mana yang positif, mana yang negatif. Itu untuk yang tabel T. Untuk yang tabel Y-nya, itu bisa kita mengunggah siswa dengan apa yang terdengar, bagaimana kita berperilaku, dan bagaimana sih yang terlihat kalau kita melakukan suatu tindakan. Oke, lanjut. Oke. Di sini ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Walaupun udah pakai kacamata tapi masih susah lihatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan apa sih yang ingin kita timbulkan? Tanggung jawab.
Yes, tanggung jawab yang ingin kita timbulkan di sana. Kemudian untuk yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Sosial, kasih sayang, menghormati orang lain. Hal-hal itu yang ingin kita gali di dalam diri siswa kita. Selanjutnya yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke, lanjut Pak. Mari kita lihat. Udah betul semua. Guru-guru SD2 memang hebat semua. Oke, lanjut Pak. Ini adalah hal dasar yang harus kita perhatikan juga sebagai guru. Sebagai guru di sekolah dan sebagai orang tua bagi yang sudah berkeluarga ya. Kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih anak saya seperti ini? Kenapa sih siswa ini seperti ini? Mungkin saja hal-hal tersebut tercipta karena adanya kebutuhan dasar siswa yang belum terpenuhi. Ada kasih sayang yang rasa diterima, penguasaan dia misalnya mau menguasai materi ini tapi belum ada guru yang mewadahinya. Kemudian penguasaan untuk dihargai, penguasaan untuk kebebasan. Mungkin ada siswa yang suka berlari-lari dalam kelas, berarti itu adalah jenis siswa yang tidak suka dalam kelas. Kita ajak dia keluar. Kemudian ada kesenangan. Mungkin kita belajarnya terlalu serius kali ya. Jadi siswanya merasa bosan di dalam kelas. Dan yang paling utama adalah untuk bertahan hidup. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan siswa. Mungkin itu yang bisa Mbak sampaikan. Selanjutnya Mbak serahkan ke moderator. Selanjutnya untuk materi terakhir tentang posisi 5 kontrol. Saya lanjut ya. Posisi 5 kontrol, sebagai seorang guru seharusnya, sebaiknya, sejogianya seorang guru itu harus memiliki posisi kontrol yang tidak sebagai penghukum. Begitu. Apa sih posisi kontrol itu? Coba dari tadi. Posisi kontrol itu merujuk pada pendekatan yang kita lakukan kepada siswa untuk mengelola perilaku siswa. Jadi untuk menggali potensi positif yang ada di dalam dirinya. Jadi kita melakukan posisi 5 kontrol tadi. Adanya pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan oleh seorang guru. Silakan. Nah, posisi 5 kontrol ini ada dijelaskan. Coba teman-teman lihat di tabel bertulis merah. Posisi kontrol itu ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Sebaiknya seorang guru itu posisikan dirinya itu sebagai seorang manajer. Kenapa demikian? Karena seperti yang dijelaskan oleh teman-teman kita tadi, bahwa ada yang tadi yang namanya membangkitkan motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam diri anak kita itu untuk untuk dihargai. Bagaimana dia terciptanya disiplin positif itu terlebih dahulu kita bangkitkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa. Dari tersebut maka timbullah disiplin positif, kemudian tercipta lingkungan positif, lalu terciptalah budaya positif. Ya, kalau penghukum sering kali kita sebagai seorang guru tuh menghukum itu lebih kepada sebuah tindakan fisik ke anak. Nah, kalau membuat merasa bersalah, pernah nggak kira-kira kita jujur saja, pernah nggak kita melakukan kontrol dari penghukum, pembuat merasa bersalah ini ke anak-anak kita? Kira-kira saya minta tanggapan ke Ibu Rini deh. Untuk posisi kontrol ini, kira-kira Ibu Rini pernah nggak memberikan posisi kontrol itu ke siswa-siswanya?
terutama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan sebagai manajer. Penghukum dulu lah. Pernah nggak? Penghukum dari guru ke murid. Iya, pernah nggak? Manusiawinya saya pernah. Iya. Tapi secara kalau kita belajar ilmu guru itu kan ibu guru, otomatis kita harus bisa menahan diri. Menahan diri seperti apa? Saya juga guru penggerak. Ada namanya di bawah budaya positif ini yang namanya itu belum sampai mungkin ke materi itu, yang sampai pada titik ketika kita marah itu ya harus menghela napas, keluar sebentar di luar ruangan untuk mengalihkan suasana hati kita yang memang kalau murid kita lagi nggak bisa diatur kan kita nggak bisa terus memarahi dan segala macam. Sebagai guru ya kita tenangkan diri dulu, keluar dulu, baru kita kembali lagi. Saya pribadi sampai saya baca kursi, saya doa-doa, iya, saya pegang kepala anak-anak saya itu, tapi percaya atau tidak anak-anak jadi tenang. Itu saya sering melakukannya, sampai saya baca Al-Fatihah, saya berdoa, ya Allah tenangkanlah murid-murid saya di kelas saya ini. Tapi pada kenyataannya memang alhamdulillah mereka merasa nyaman. Itu dari saya pribadi. Ya, terima kasih. Terima kasih tanggapannya Ibu Rina. Oke, dari posisi 5 kontrol itu tentu pernah kita lakukan hal ini. Kita manusiawi, yang kita sebenarnya hal ini itu pada dasarnya itu tidak harus digunakan. Makanya melalui kesempatan kali ini kami berdiri di sini untuk mengimbaskan ilmu kepada teman-teman. Sebaiknya kita tidak melakukan hal itu. Sebaiknya kita tidak menghukum. Sebaiknya kita tidak memberikan rasa bersalah pada anak. Kamu nih, kamu nakal, kamu ini, kamu itu memberikan rasa bersalah banget. Berceramah kalau memberikan bersalah, kalau sebagai teman mungkin sering kalau kita memposisikan kita sebagai teman ke anak-anak. Lalu sebagai pemantau itu mengukur sejauh mana peserta didik kita itu bertindak di dalam kelas maupun di luar kelas. Lalu kemudian sebagai manajer itu banyak yang harus yang wajibnya kita lakukan. Jadi kita tidak memberikan pertanyaan ke siswa kita yang saat itu melakukan kesalahan. Jadi tidak dengan menghukum saat itu juga. Oke. Itu posisi kontrolnya banyak di sini yang bisa kita lakukan. Coba nggak usah di zoom. Guru berkata kalau kamu tidak melakukan ini awas ya. Nah itu sebuah penghukuman. Kamu sekarang saya sudah tahu ibu lelah sekali. Yang maki aku mau mikirkan makin jauh lah, gitu kan? Nah itu sebenarnya tidak harus kita lakukan. Seperti itu. Oke. Bagaimana posisi kontrol tadi berupa peraturan, memantau lalu memberikan konsekuensi atau hadiah. Ini merujuk pada nilai-nilai ke manajer. Bagaimana kita mampu menghandle siswa kita, membangun nilai-nilai intrinsik, nilai-nilai potensi positif yang ada di dalam diri untuk memperbaiki dirinya, menciptakan disiplin diri yang ada dalam siswa tersebut. Selanjutnya, setelah posisi kontrol, mari kita belajar tentang segitiga restitusi. Tadi sudah dibahas tentang restitusi, bagaimana mengolah apa sih tadi? Kesalahan. Iya. Segitiga restitusi, apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah proses yang bertujuan untuk membentuk murid, memperbaiki kesalahannya. Jadi jika ada anak yang salah, kita nih ada prosesnya. Prosesnya ini disebut segitiga restitusi. Kenapa segitiga restitusi? Karena ada 3 langkah yang mengerucut pada satu yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Ya, sebaiknya kita sebagai seorang guru setelah memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, kita saat menganalisis sebuah tindakan yang salah kepada anak atau adanya drama yang terjadi pada anak, itu kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama yang kita lakukan yaitu adalah menstabilkan identitas. Maksud menstabilkan identitas ini
maksudnya tidak mengarahkan ke siswa apa sih kesalahannya begitu, identitas dirinya, apa yang telah dia lakukan. Dia jadi saya ini salah, udah kita sebagai guru jangan lagi membuat dia semakin merasa bersalah, tapi tugas kita bagaimana dia saat dia merasa dirinya salah tetapi membangkitkan jiwa positif yang ada di dalam dirinya sehingga oh iya saya salah. Seperti itu seharusnya yang kita lakukan. Setelah menstabilkan identitas, kita lanjut ke validasi kebutuhan. Ini anak kenapa sih melakukan hal ini? Misalnya dia nih suka ganggu temannya, kira-kira apa yang belum terpenuhi, kebutuhan apa yang belum terpenuhi sehingga dia melakukan hal tersebut. Seperti yang dijelaskan kepada Ibu Dita tadi, ada tentang kebutuhan kasih sayang, ada tentang kebutuhan memang dia sukanya berkuasa seperti itu, dia suka ganggu temannya, ya mungkin dia memang hobinya dia untuk mengganggu seperti itu. Setelah memvalidasi, langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kita tanya setelah ini, setelah misalnya kita larang nih bawa barang selain buku tulis, selain buku dan alat tulis, tapi dia bawa mainan. Sudah setelah kita melakukan 2 restitusi, langkah terakhir, lalu kemudian setelah besok ibu dapatkan lagi kira-kira bagaimana. Ajaklah anak kita untuk mencari solusi yang baiknya dia yang memilih. Oh iya Bu, mungkin untuk besok kalau saya bawa lagi silahkan deh ibu ambil. Jadi usahakan untuk kita tidak memberikan solusi dulu dari kita, biarkan anak kita mencari solusi yang terbaik untuk kesalahan yang telah dia lakukan. Seperti itu segitiga restitusi. Jadi jangan langsung mengambil keputusan, kita analisis dulu, ada prosesnya. Ada prosesnya, ada kebutuhan apakah yang anak ini kok kayak gini, anak ini kayak gitu. Itu ada prosesnya, seperti itu. Lanjut. Ya, dari ke-6 topik ini sudah kami sampaikan. Kami mengerucut kepada teman-teman untuk mampu kita sekarang masuk ke sesi diskusi ya. Kita mengerucut untuk teman-teman mampu memposisikan diri dalam 5 kontrol tadi dan melakukan segitiga restitusi. Di sini kami sudah siapkan ada 4 kasus. Sebelumnya Madam bagi dulu kelompok menjadi 4. Ini mungkin kelompok 1 ya. Hah? 1, 2, 3, 4 di belakang. Oke. Di sini kelompok 1 Umi, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 akan kami bagikan, ada contoh-contoh kasus, ada studi kasus yang akan teman-teman yang akan teman-teman analisis. Jadi tujuannya ini teman-teman mampu, ya, tujuannya teman-teman akan mampu memposisikan posisi kontrol tadi dan memproses masalah yang terjadi pada di lingkungan kelas atau sekolah kita dengan segitiga restitusi. Oke, buka kembali posisi kontrol dan segitiga restitusinya. Silakan. Kami berikan waktu berapa? 10 menit. Kami berikan waktu 10 menit. Ya, untuk diskusi 10 menit. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk diskusi dari kasus yang kami sebarkan itu, ya Bapak Ibu sekalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk membahas dari 5 posisi kontrol dari setiap kasus yang disebarkan itu. Jadi waktu untuk pengerjaannya untuk berdiskusi 10 menit. Ya.
Paling langsung ke meja masing-masing. Mungkin ada yang perlu diarahkan ya. Sama Ibu Peri, sama Ibu Kompel juga bisa. Ibu Ketua Kompel juga bisa. Tidak ngambil gambar bisa ya? Iya. Ngambil gambar bisa. Kelompok 3 belum bergerak, ini kelompok 3 nih. Belum ada pergerakan kelompok 3 Ibu Tian. Nanti ditentukan siapa yang tampil di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 udah dibaca. Kelompok 4 bagaimana? Kelompok 4 di mana? Bajunya yang Butuh amunisi nih. Siap-siap untuk anggota kelompoknya. Nanti dipresentasikan. Ya. Ya, jadi gimana? Awalnya. Oke, sembari menunggu kelompok yang selesai, kelompok 1 sudah siap untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah. Kelompok 2 sudah. Ya. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 2 bisa. Ya. Umi Janu biasanya bisa mempresentasikan ini. Iya. Stabil Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari para CGP kepada kelompok kami, kelompok 2. Kasus 2 saya akan membacakan kasusnya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan tertutup sampai sekolah. Dia akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah.
sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Hasil diskusi dari kelompok kami, posisi kontrolnya adalah penghukum. Indikatornya dari beberapa kalimat. Yang pertama di paragraf 2 yaitu segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan karena warna sepatu sesuai peraturan sekolah. Kemudian di paragraf ketiga, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah, silahkan copot sepatumu. Kemudian dari bahasa yang digunakan oleh Pak Lukman yaitu menghardik. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Mantap sekali penjelasannya bahwa kasus yang dibawakan ini bagaimana teman-teman? Jawabannya adalah Pak Lukman sebagai penghukum. Betul, penghukum. Ya, ini identifikasi dari tadi itu kasus-kasusnya, contoh kasusnya. Ya, iya. Oke. Selanjutnya kelompok yang akan tampil, yang sudah silakan kelompok 4. Oke, kelompok 4 sudah, silakan, ayo. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai kelompok 4. Saya mewakili pertama kelompok 4 dari kasus keempat. Anton dan Dino sudah bermain bersama di basket. Dalam kasus di atas atau kasus yang dipaparkan oleh teman-teman itu, sikap posisi apa yang harus dilakukan dalam kasus itu? Dari hasil diskusi atau hasil pembicaraan kami kelompok 4 bahwa posisi kontrolnya itu sebagai manajemen atau kenapa ngambil itu? Karena posisi kontrol yang diambil adalah sikap mediasi dan pendidikan. Karena indikator dari kasus itu adalah upaya dari Ibu Suti untuk menenangkan kedua anak tersebut. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Iya, kelompok 4 itu membahas tentang perkelahian antara Dino dan Anto yang terjadi di lapangan basket. Saling berkelahi kemudian copotlah itu kancing bajunya. Iya. Oke, lanjut kasus ketiga, kelompok 3. Kemudian Oke, depan ada Nas bacakan. Iya, silakan. Sini aja. Boleh. Iya. Nah, ini yang dilakukan oleh Kanada selama ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan membacakan kita di sini kasus 3. Kayak langsung saja ke pertanyaannya ya. Dalam kasus di atas, sikap posisi apa? Apakah yang diambil dalam kasus ini? Jelaskan apakah indikatornya. Ya, dalam kontrol 5 kontrol tadi kami masuk di kontrol 2 yaitu pembuat rasa bersalah. Indikatornya yaitu kamu tidak kasihan sama ibu sudah capek-capek. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk
Iya, seperti yang dikatakan tadi selama ini yang dilakukan. Jadi di kasus 3 ini Fajar yang tidak mendengarkan penjelasan dari Ibu Dani tentang materi yang dia bawakan. Jadi dia acuh tak acuh. Lalu jawabannya dari kelompok 3 itu memposisikan dirinya sebagai pemberi rasa bersalah. Coba kita lihat jawabannya adalah menurut teman-teman apa? Iya, pemberi rasa bersalah. Posisi kontrolnya yaitu pemberi rasa bersalah. Indikatornya sudah ada tadi di apa tadi Pak Nanda? Itu banyak. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Iya, terima kasih. Iya, terakhir untuk kelompok 1 membawakan kasus 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Siapa? Ibu Mira. Baik, Ibu Mira. Ibu Mira. Ya, guru matematika. Cukup di situ aja, Bu Mira. Baik, untuk kasus pertama garis besarnya yaitu ibu wali kelasnya Ibu Santi sakit, kemudian digantikan oleh Ibu Eni yang baru 2 tahun menjadi guru. Dan kasus yang terjadi yaitu ada siswa yang tidak menghargai guru pengganti atau tidak menghormati guru penggantinya, sehingga guru pengganti ini Ibu Eni sebagai pemantau melaporkan kepada ibu wali kelasnya sebagai manajer Ibu Santi. Ya, posisi kontrolnya ada 2, berarti Ibu Santi sebagai wali kelasnya, pemantau, dan manajer dan pemantaunya Ibu Eni. Ya, seperti itu. Indikatornya dari Indikatornya adalah siswa-siswi tidak menghargai guru dan tidak menghormati guru penggantinya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong buat kelompok 1. Iya, kalau kasusnya dia tidak menghargai guru pengganti Bu dari Ibu Santi. Siapanya? Sudah dong. Iya, kita lihat jawabannya. Kira-kira teman-teman, dari kasus 1 posisi kontrolnya siapa? Sebagai teman. Kalau dari teman-teman dari kelompok 1 dia katanya sebagai manajer. Nah, kita cek sebagai teman, indikatornya dan sebagai manajer juga, dia sebagai manajer, dia juga sebagai teman, memposisikan dirinya sebagai temannya. Iya, jadi posisi kontrol positif, sebaiknya kita menempatkan diri kita di dalam posisi kontrol yang positif. Oke, kami mau refleksi sedikit lah sebelum kami menutup kegiatan ini. Silakan ditampilkan, ada 4 pertanyaan refleksi. Saya minta dari teman-teman untuk nomor 1. Siapa yang mau angkat tangan? Refleksi saya ingin refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari materi dari kegiatan kita hari ini. Coba. Siapa yang? Iya, silakan. Ya, baik, refleksi saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Di sini muncul dalam diri saya, berarti kita sebagai guru sudah tidak bisa lagi melakukan yang namanya, pertama, hukuman fisik, yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ini mulai hari ini kita hentikan, tidak boleh membuat orang merasa bersalah. Ini saya simpulkan itu. Jadi kesannya dampaknya berlarut-larut. Iya, jangan pernah melakukan hal itu. Walaupun kita membuat rasa bersalah, menghukum anak ini, tapi artinya tidak menyakitinya. Iya, betul begitu. Iya, tujuan utamanya. Itu yang saya dapat dari
Oke, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Iya. Adanya perubahan pikiran, ya. Pemikiran, pola konsep yang ada di dalam diri kita selama ini. Oke, kemudian refleksi yang selanjutnya teman-teman. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai disiplin positif dan motivasi intrinsiknya? Kira-kira pertanyaan kedua, teman-teman mungkin bisa menjawab. Perasaannya gimana sih selama ini 1 jam 30 menit setelah kita lalui? Ayo dan Ibu Yuli. Bagaimana perasaannya selama sesi ini? Ayo Bu Yuli. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya saat mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata dari teman-teman GP ini, perasaan saya senang, sangat termotivasi dan terinspirasi untuk saya di kelas saya, di anak-anak saya di kelas 1. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yuli buat perasaan bahagia dan gembiranya di sini. Karena itu memang tujuan kami. Kita di sini belajar dan bahagia. Iya, seperti itu. Oke, nomor 3. Peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Kira-kira kita tuh selama ini kayak gimana di anak-anak kita? Siapa ya? Waisha. Peran namanya yaitu Tuduri Handayani Ingasa mengungkapkan yang 3 itu. Yang pertama bahwa kita di depan itu sebagai contoh bagi anak-anak, sehingga apapun yang kita lakukan, gerak-gerik yang kita lakukan, kita harus melakukan yang terbaik agar siswa kita itu mencontohnya, karena yang namanya anak adalah pencontoh yang luar biasa, termasuk kalimat-kalimat kita. Jangan sampai kata-kata kotor keluar dari mulut kita sebagai pendidik, maka itulah yang akan dicontoh oleh siswa kita. Kemudian yang kedua, di tengah kita harus menjadi pembimbing. Kita senantiasa membimbing manakala kita menemukan siswa melakukan kesalahan, kita bimbing agar mereka menemukan langkah yang tepat, karena mereka juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah, apalagi mereka adalah anak-anak yang memang masih belajar. Kemudian yang terakhir adalah di belakang kita memantau, kita melihat bagaimana perkembangan mereka. Kalau misalnya ada yang masih perlu kita kembangkan, kita kembangkan agar anak-anak kita kelak menjadi generasi yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan buat Ibu Aisyah. Beliau telah menerapkan teori Tuduri Handayani dari Hajar Dewantara. Terima kasih. Ya, oke. Yang terakhir. Yang terakhir teman-teman, saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Kira-kira deh Pak. Seperti orang terganteng hari ini. Yang bagaimana? Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya barangkali sedikit panjang karena ini pertanyaannya agak serius. Saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti, artinya tadi kan identitasnya yang sampai teman-teman menjadi guru terbaik, kira-kira begitu kan gambarannya, bisa menciptakan budaya positif dengan semua penyelesaian masalah yang kita ikuti. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, memang teori yang disampaikan materi hari ini itu sangat luar biasa, dan karena kita adalah guru SD, tentu itu memiliki tantangan yang luar biasa dalam mengimplementasikan budaya positif ini. Kenapa? Karena sebagaimana kita bersama, usia SD itu
anak-anak tidak memiliki kemampuan untuk dalam aspek kognitif saja mereka baru mengenal hal-hal yang bersifat objek. Jadi mereka lihat, mereka bisa simpulkan. Untuk membangkitkan motivasi perubahan sikap anak yang tidak memiliki informasi pengetahuan itu sangat luar biasa beratnya. Karena anak-anak belum ada dasarnya. Maka pada titik ini guru sebagai sumber pengetahuan akan menanamkan nilai-nilai motivasi ini kepada anak-anak. Jadi walaupun tadi ada pembagian motivasi ekstrinsik, intrinsik, tapi mereka belum punya kemampuan untuk memahami. Maka guru di situ mengarahkan bagaimana anak itu termotivasi. Nah, sebagai orang yang beragama, apapun agama kita, maka motivasi ini harus betul-betul kita jadikan orientasi atau proyeksi pendidikan. Nah, itu yang kedua. Yang berikutnya, bagi kita yang dulu pernah mengikuti pendidikan yang sangat berbeda jauh dengan hari ini, apalagi dengan kurikulum Merdeka ini, pasti kita akan terus bertanya. Ya. Saya terus terang, nama-nama guru saya itu waktu SD saya masih hafal sampai sekarang, muka-mukanya dan raut-raut wajahnya. Nama guru SMA saya hanya beberapa saja yang saya ingat. Bahkan dosen yang baru juga bisa kita lupakan. Apa poin saya di situ? Dulu waktu guru kita mengajar itu nggak mengenal konsep restitusi, CBT dan lain-lain. Bahkan kita kalau nggak bisa hal berkalian itu luar biasa mereka berikan. Tapi kita berkesan dan tidak pernah ada rasa dendam. Inti yang saya ingin sampaikan di sini adalah bagaimanapun sikap seorang guru ke siswa itu terletak bagaimana niat dan keikhlasannya. Nah, niat dan keikhlasan, jadi dia berikan harapan anak itu berubah sikap itu karena keikhlasannya, bukan karena tuntutan materi atau tahapan yang harus dia raih. Nah, itu. Kemudian kesimpulan saya dari semua kasus dan cara penyelesaian masalah ini agak sedikit lebih mudah kalau kasus yang ditawarkan atau yang dihadapi itu yang seperti yang dibagikan ini. Yang menjadi sangat susah ini kan sifatnya insidentil semua ya. Kasusnya tadi ada yang lupa bawa sepatu itu sesuai pada hari itu, yang tertidur belajar waktu ibunya mengajar, ibu guru mengajar dia tidak perhatikan, ada yang robek apa tadi ya bajunya. Ini insidentil semua dan itu guru pada hari ini pasti mampu menyelesaikan dengan metode yang tadi. Tapi menjadi soal kalau itu masalah anak ini, misalnya taruhlah saya ini guru agama, yang saya secara pribadi menginginkan anak-anak saya itu ya kelas 6 itu paling tidak dia bisa membaca Iqra 6 waktu dia kelas 6. Syukur kalau dia bisa membaca Al-Quran. Setiap minggu itu saya koreksi itu anak-anak itu mengajinya paling tidak dia mengajinya 3 kali seminggu. Ada tanda guru ngajinya, orang tuanya dan sebagainya. Kalau kita terapkan segitiga restitusi itu pada, karena ini kan tahapan 1 tahun kita mengajar itu sangat kompleks. Jadi memang dibutuhkan lagi cara-cara kita untuk, karena begini anak-anak terkadang kenapa gak mengaji, kenapa gak disibuk ngajinya, saya ngaji Pak tapi gak sibukku, syukur. Kenapa gak mengaji, guru saya sudah lama pergi merantau gak ngaji lagi, atau bapaknya gak bisa mengaji dan lain-lain. Saya menjaga adik saya di rumah gak ada waktu untuk mengaji dan lain-lain. Banyak. Jadi hampir semua siswa itu dari 25 siswa pasti paling tidak seperempatnya ada masalah yang berkaitan dengan program mengaji saja. Dan itu harus kita bedah dengan ketiga cara tadi.
Baik, barangkali itu saya mohon maaf karena panjang dan saya sudah izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang penutup yang begitu panjang dari Pak Arief. Terima kasih buat anunya juga, motivasi juga yang diberikan kepada kami. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan teman-teman atas partisipasinya hari ini. Ibu Gombel, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, terima kasih sekali untuk mensukseskan acara kami ini. Dan setelah refleksi tadi, maka berakhir pula acara kita hari ini. Untuk tidak berpanjang kalam lagi dengan situasi yang sudah sangat krusial ini, untuk hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman